Ternyata pesawat terbang itu bisa terbang, guys. Kalau tidak bisa terbang, namanya bukan pesawat terbang, tetapi mobil yang mendarat di daratan. Pesawat terbang merupakan transportasi udara. Pesawat terbang bisa terbang karena beberapa hal, ya, yaitu adanya gaya angkat. Pesawat memiliki gaya angkat yang lebih besar dari gaya gravitasi dan bobot pesawat, ya. Gaya angkat ini dihasilkan oleh aliran udara yang melintasi di sekitar sayap pesawat. Bentuk sayap yang melengkung di bagian atas dan relatif rata di bagian bawah membuat perbedaan tekanan antara bagian atas dan bawah sayap. Jadi perbedaan tekanan ini menciptakan gaya angkat. Kemudian adanya gaya dorong. Pesawat memiliki gaya dorong yang lebih besar dari gaya hambat. Gaya dorong ini berasal dari mesin pesawat yang menciptakan angin di bawah pesawat. Kemudian adanya hukum kedua Newton. Ya, hukum kedua Newton menyatakan bahwa kecepatan suatu benda sebanding dengan gaya yang diberikan padanya. Perbedaan tekanan yang terjadi di sekitar sayap pesawat menyebabkan perubahan kecepatan atau arah gerakan udara sehingga pesawat bisa terbang. Pesawat juga terbang di ketinggian untuk mencapai kecepatan, efisiensi bahan bakar dan performa yang optimal. Pesawat sangat besar dan berat, guys. Sama seperti burung. Ya, bentuknya seperti burung, guys. Pesawat memiliki sayap, ya, di kedua sisinya. Itulah yang membuat pesawat itu bisa terbang. Sayap pesawat itu berbentuk seperti sayap burung, yaitu melengkung di bagian atas dan rata di bagian bawah yang membantu pesawat untuk terbang di langit. Jadi, pesawat itu bukan burung, ya, guys, tetapi pesawat itu adalah benda mati yang punya sayap dan digerakkan oleh mesin sehingga bisa terbang tinggi di udara. Kalau orang yang pertama kali mula-mula naik pesawat, dia sudah merasa ketakutan duluan, ya, karena pesawat itu takut jatuh, ya. Jadi dia ketakutan. Apalagi ketika pesawat itu terbang di atas udara dan di bawahnya lautan yang begitu luas. Walaupun sudah dipasang sabuk pengaman, tetapi dia merasa ketakutan, guys. Ya, ini mungkin karena belum biasa. Jadi wajar sajalah penumpang itu ketakutan kalau masih pertama kali naik pesawat. Ya, jadi yang paling diutamakan dia tentu nyawa, ya, keselamatannya. Makanya sebelum naik pesawat itu kita harus berdoa dulu agar kita diberi Tuhan keselamatan. Tapi kalau sudah terbiasa naik pesawat, tidak ada lagi rasa ketakutan yang dialami, ya. Orang yang ingin naik pesawat
karena ingin cepat sampai ke tujuan. Karena waktu naik pesawat itu waktunya relatif singkat itu guys. Seperti dari Medan ke Jakarta naik pesawat hanya mencapai 2 jam 20 menit ya, atau sekitar 2,5 jam. Sedangkan kalau naik mobil dari Medan ke Jakarta mencapai 45 hingga 48 jam. Wah, jadi lama juga itu guys. Adapun yang menjadi perbedaan antara naik pesawat dan mobil dari Medan ke Jakarta adalah kalau naik pesawat lebih cepat sampai tujuan, sedangkan naik mobil lebih lama ya. Naik pesawat melalui udara, sedangkan naik mobil melalui jalan darat. Naik pesawat memang enak itu guys, apalagi kalau pesawat itu sudah terbang di udara ya. Tetapi bagi yang belum biasa pasti merasa ketakutan itu guys. Supaya jangan ketakutan naik pesawat, sering-seringlah naik pesawat ya. Tapi pastikan kalau naik pesawat sediakan ongkosnya. Jangan pula Anda gratis naik pesawat. Sebab di zaman saat ini tidak ada lagi yang serba gratis. Semua membayar. Hanya pejabat negara saja yang naik pesawat itu ongkosnya bisa gratis ya. Karena ongkosnya semua dibiayai oleh negara. Kalau rakyat biasa naik pesawat tentu saja pakai ongkos itu guys. Ongkos naik pesawat dari Medan ke Jakarta sekitar 1.380.000 ya. Itu pun pesawat Lion Air. Sedangkan kalau pesawat Garuda tentunya lebih mahal guys. Para pejabat dan pebisnis tentu saja dia sering naik pesawat ya. Bahkan bisa tiap minggu dia naik pesawat. Tapi kalau rakyat biasa yang tidak terkenal mungkin belum tentu naik pesawat sebulan sekali, apalagi setiap hari ya. Itu nggak mungkin guys, setiap hari sekali naik pesawat kalau rakyat biasa. Jadi naik pesawat itu tergantung keperluannya ya, dan juga kebutuhan. Naik pesawat dan mobil tentu berbeda ya. Kalau tiap hari kita bisa naik mobil, sedangkan naik pesawat belum tentu bisa sebulan sekali ya. Jadi naik pesawat itu tujuannya supaya lebih cepat sampai ya. Walaupun ongkosnya lebih mahal ya. Di dalam pesawat yang mengendarai atau pengemudi pesawat itu adalah pilot ya. Pilot inilah yang berjasa untuk membawa penumpang terbang sampai ke tujuan. Pilot ini tentu saja yang harus berpengalaman ini guys. Jangan pula orang yang belum pernah mengemudi pesawat disuruh mengemudi pesawat terbang. Wah, kalau ini dilakukan ini sangat beresiko guys ya. Jadi pilot itu harus berpengalaman. Sedangkan pramugari adalah sebagai petugas atau pelayan di dalam pesawat. Dia melayani dengan ramah para penumpangnya ya. Penampilannya tentu saja menarik dan kalau bisa wajahnya
juga cantik, guys, agar penumpang cepat akrab dan beradaptasi dengan pramugari itu, ya. Jadi pramugari itu harus ramah dan baik kepada penumpangnya. Dalam penerbangan pesawat ada istilah take off, ya, yang artinya lepas landas pesawat. Take off merupakan fase awal penerbangan ketika pesawat meninggalkan landasan pacu untuk terbang. Pada proses ini, pilot akan meningkatkan kecepatan pesawat pada level tertentu, ya, supaya pesawat bisa terbang dengan lancar. Sedangkan landing adalah proses pendaratan, ya, proses pendaratan. Di sini pilot harus mengurangi kecepatan pesawat untuk mendarat dengan sempurna. Daya tampung penumpang pesawat, ya, itu berbeda-beda, guys. Ada penumpangnya yang banyak dan ada juga penumpangnya yang sedikit. Kalau pesawat Airbus, ya, A380, jumlah penumpangnya mencapai 850 penumpang. Sedangkan penumpang pesawat kelas ekonomi mencapai 150 hingga 162 penumpang. Pesawat komersial memiliki kapasitas penumpang yang beragam, guys, ya, tergantung pada model dan konfigurasinya. Kalau naik pesawat sebelum terbang, kalau menaikinya, ya, jangan dipanjat, guys, ya, tetapi ada tangga yang telah disediakan untuk dinaiki. Tangga pesawat itu bisa disebut tangga udara, anak tangga pesawat, tangga naik penumpang, ya, tangga kru, tangga perawatan, atau sekedar tangga naik. Jadi naik dan turun dari pesawat harus menggunakan tangga. Dan pastikan kalau turun dari pesawat itu harus benar-benar sudah berhenti di bandara, ya. Jangan pula Anda turun dari pesawat ketika pesawat itu masih terbang di udara. Kalau Anda turun dari pesawat sebelum berhenti, wah, ini sangat beresiko, ya. Bisa mendatangkan malapetaka yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, kalau turun dari pesawat, ya, pesawat itu benar-benar berhenti. Dan kalau sudah berhenti, ya, Anda bisa turun dari pesawat dengan menggunakan tangga.